Ya. Jadi kita ulang ya. Terkait dengan masalah para usulin membuka pembahasan mereka dengan al-kalam, sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya pada semacam fahros ya, daftar isinya pada abwab usul fiqh. Ya, para fuqaha usulin rahimahullah membuka dengan pembahasan al-kalam dikarenakan sebagian besar qawaid usuliyah merupakan qawaid lugawiyah. Ya, sehingga sangat berkenaan dengan bahasa Arab. Nah, dan juga objek penerapan qawaid fiqhiyah, qawaid usuliyah, yakni adillah ijmaliyah itu objek penerapannya pada nusus Al-Qur'an dan Sunnah yang notabene berbahasa Arab, sehingga ya pembahasan tentu saja harus dimulai dengan mengetahui dan mengenal bahasa Arab itu sendiri. Ya, lafaz-lafaz dalam bahasa Arab yang mufhim, yang memberikan makna itu apa saja. Nah, dan sudah diketahui dalam pembahasan ilmu nahwu bahwa jumlah ataupun lafaz yang tufidu bihi faidah, ya, tufidu faidatan adalah al-kalam. Nah, kemudian di sini Imam Al-Haramain rahimahullah langsung menyebutkan taksimul kalam, wa illa ta'riful kalam lughatan wa istilahan ma'ruf dalam ilmu nahwu, ya. Nah, di sini penulis rahimahullah kemudian akan membawakan taksimul kalam dari 3 iktibar, dari 3 sudut pandang. Yang pertama taksimul kalam, ya, bi'tibari tarkibihi. Taksimul kalam bi'tibar tarkibihi. Kemudian yang kedua taksimul kalam bi'tibar dilalatihi. Ya, bi'tibar dalalatihi. Dan yang ketiga taksimul kalam bi'tibar asli wad'ihi. Asli wad'ihi. Nah, yang pertama taksimul kalam bi'tibar tarkibihi, ini nanti beliau akan sebutkan bahwa kalam ada yang terdiri dari 2 isim, ya, isim dan fiil dan seterusnya akan disebutkan. Kemudian ini taksimul kalam bi'tibar tarkibihi. Yang kedua taksimul kalam bi'tibar dilalatihi. Nanti secara umum ada 2, ada khabar sama insya. Khabar sama insya. Insya itu amar, nahi, ya, istikhbar, istifham, tamanni dan seterusnya. Nah, ini taksim al-kalam yang kedua bi'tibar dilalatihi terbagi menjadi 2 secara umum, yaitu khabar dan insya. Kemudian yang ketiga taksimul kalam bi'tibar asli wad'ihi. Ini kalam terbagi 2, ada haqiqah dengan majaz. Haqiqah dengan majaz. Nah, ini 3 taksim yang penting yang dibutuhkan oleh seorang pembelajar usul terkait dengan taksimul kalam. Qala rahimahullah fa amma aqsamul kalami fa aqallu ma tarakkaba minhul kalamu isman aw ismun wa fi'lun. Adapun pembagian kalam yang pertama bi'tibar tarkibihi, maka kalam paling minimal itu terdiri dari 2 isim atau isim dan fi'il. Ini ittifaqan, sepakat, ya. Isim, 2 isim atau isim dengan fi'il. Ini jelas dalam nahwu. Jumlah isimnya dan jumlah isman dan isim dan fi'il. Isim dan fi'il ini imma mubtada khabar wa imma jumlah ismiyah wa imma jumlah fi'liyah. Yani isim dan fi'il atau fi'il dan isim, gitu maksudnya. Jadi kalimat ismun wa fi'lun ini tidak tertib, ya, makanya pakai waw. Jadi isim wa fi'il atau fi'il wa isim sama. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kemudian di sini ada tambahan au fi'lun wa harf. Ya. Kalau 2 isim misalnya apa? Innamal a'malu binniyat. 2 isim. 2 isim. Ya. Atau isim dan fi'il. Misalnya apa? Masalan atau fi'il dan isim misalnya, ya, karena Rasulullah SAW yaf'alu kadza. Ya. Karena Rasulullah SAW yaf'alu kadza, melakukan perbuatan seperti ini. Itu fi'il dan isim. Nah, au fi'ilun wa harf, fi'il dengan huruf. Misalnya apa? La yabulanna. Ya. La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im. Jangan kencing dalam air yang diam. La huruf, yabulanna fi'il. Nah, awismun wa harf, isim dengan huruf, contohnya apa? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La salata, la huruf, salata isim. Nah, la salata dianggap
la salata illa bi Fatihatil kitab. Nah, di situ tentu saja dikatakan la salata ini kalam karena khabarnya mahdzuf. Ya, la salata maqbulatun. Ya, la salata maqbulatun illa bi Fatihatil kitab atau yang semacamnya, takdir-takdir yang semacamnya. Nah, maka di sini penyebutan ini sebenarnya tambahan yang kedua, yang ketiga dan keempat, huruf dan fiil atau fiil dan huruf, isim dan huruf, ini sebenarnya berpulang kepada dua yang pertama, dua isim, isman atau isim dan fiil. Karena kalam tidak terbentuk antara huruf dengan fiil, enggak terbentuk. Sebagaimana isim dan harf tidak terbentuk kalam, tidak bisa. Kenapa? Karena kalam itu harus musnad dan musnad ilaihi, sementara huruf nggak bisa menjadi keduanya, nggak bisa musnad ilaihi. Maka kapan ada huruf terus ditemani oleh salah satu dari keduanya, maka tidak akan bisa jadi kalam. Ya, karena itulah apa yang disebutkan oleh usuluyin di sini ketika mereka mengatakan oleh Imam Al-Haramain di sini bahwa ada fiil dan huruf, ya maka ini berpulang kepada apa? Kepada isim dan fiil. Contohnya misalnya lam yalid, yakni yalid huwa, kan begitu, ada domirnya. Itu fiil dengan isim. Jadi kalam terbentuk bukan dari lam yalid tok, tapi ada domir huwa di situ. Disitulah apa namanya? Disitulah mufidnya. Jelas ya, la yabulanna ahadukum. Ahadukum yang membuat jumlah, bukan la yabulanna saja. La salata, yani la salata maqbulatun. La salata maqbulatun. Nah, maqbulatun ini yang muqaddar ini yang membuatnya jadi kalam, dan itu kembali kepada isim dengan isim. Ya, misalnya ya Muhammad. Ya Muhammad. Huruf dengan isim. Ini juga kan tidak terbentuk kalam. Kenapa? Karena ya di situ menggantikan fiil, takdirnya unadi Muhammadan, kan begitu. Jadi ala kulli hal ini ma'ruf saya kira bahwa tidak akan mungkin ada kalam yang terbentuk kalau ada huruf dengan salah satu dari keduanya, isim dengan fiil, enggak ada. Imma isman wa imma isim dan fiil. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini jelas. Ala kulli hal, ala kulli hal yang nampak di sini yang dilakukan oleh Imam Al-Haramain dan selainnya dari kalangan fuqaha, dari kalangan muslimin, yakni secara zahir. Pokoknya kalam itu secara zahir isim fiil, ada fiil huruf, ada huruf apa? Isim gitu. Tidak menggunakan kacamatanya nuhat ahli nahwu. Tidak menggunakan kacamatanya ahli nahwu. Kalau demikian keadaannya berarti kalam ini termasuk lafaz yang ada di dua disiplin ilmu tapi memiliki maksud yang berbeda. Karena itulah kalau misalnya kita mau mengkritik usuliyin dengan ta'rif atau dengan istilahnya nahwiyin, sebagian mengatakan kurang pas juga. Ya, karena yang mereka maksudkan kalam di sini bukan kalam menurut nahwiyin, gitu ya. Mereka menginginkan kalam, taksimul kalam di sini pokoknya secara zahir murakkab isim dengan isim dengan fiil, huruf dengan isim, huruf dengan fiil. Itu zahirnya kata mereka. Ya Muhammad, itu zahirnya huruf apa namanya? Isim. Ya ala kulli hal ini sahal saya kira. Sebagian mengatakan enggak, tetap tidak boleh karena ini kan pembahasan lugawi. Memang betul ini usul fikih, tapi kan apa namanya? Pembahasan usul kan kawaid dari kawaid lugawi, ya, maka seharusnya dikembalikan juga kepada makna lugawi, ya yang dikatakan oleh ulama Nuhah. Labas. Kemudian qala rahimahullah, taksimul kalam yang kedua, wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbar. Ada lanjutannya. Itu apa? Berbaca. Hah? Coba ulang dari yang kedua. Wa al kalamu pakai waw. Nah. Oh, langsung begitu ya. Ada sebagian nuskha yang ada tamanni gitu. Enggak ada. Ada sebagian nuskha. Iya.
Nah, di sebagian nuskho ada tambahan, ada tamannin gitu, ada tamanni, kemudian ada apa ya, lain, ada yang lain lah, nggak bahas. Tapi tidak masalah, itu pun tambahan dari sebagian nuskho itu kembali kepada pembagian yang kedua. Karena tamanni dan kawan-kawannya itu bagian dari dilalatul kalam. Baik, jadi bukan taksim tersendiri. Bukan taksim yang tersendiri. Baik, qala rahimahullah wal kalamu yang qasmu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istiqbar. Setelah mengetahui kalam itu minimal murakkab dari berapa kalimat, ya. Selanjutnya beliau berbicara mengenai taksimul kalam bi'tibar dilalahnya. Dilalah atau makna yang ditunjukkan oleh kalam ini. Ini penting. Ya, setelah mengidentifikasi itu kalam atau bukan, kan gitu ya. Setelah diidentifikasi bahwa itu kalam atau bukan, sekarang kita melihat dilalahnya. Apa yang ditunjukkan oleh kalam ini, ya kan? Ini jumlah ismiyah, oke, ini jumlah fi'liyah. Setelah itu dilalah jumlah ismiyah ini apa? Dilalah jumlah fi'liyah ini apa? Wa illa antum tahu sendiri kan antara jumlah ismiyah dengan fi'liyah sendiri memiliki apa? Memiliki perbedaan dilalah. Ya. Misalnya kayak innal hamdalillah dengan nahmaduhu. Innal hamdalillah dengan nahmadullah. Innal hamdalillah jumlah ismiyah. Kalau nahmadullah apa? Jumlah fi'liyah. Ini sama-sama memanjatkan hamdul kepada Allah Ta'ala, satunya dengan jumlah ismiyah, satunya dengan jumlah fi'liyah. Makanya dalam khutbatul hajah digabungkan kan innal hamdalillahi nahmaduhu, sempurnaan. Kita memuji Allah dengan jumlah ismiyah, dengan menggunakan jumlah ismiyah, kemudian diikuti dengan jumlah fi'liyah. Innal hamdalillah ismiyah, nahmaduhu fi'liyah. Perbedaannya apa? Ya, bahwa khabar dengan jumlah ismiyah itu ya dulu ala apa? Ya dulu ala subut, menunjukkan kekokohan, kesabitan, keberadaan keberadaan jumlah kebenaran jumlah tersebut sabit gitu. Itu jumlah apa? Ismiyah. Adapun jumlah fi'liyah ya dulu ala at-tajaddud. Ya, terperbaharui. Jadi ketika dikatakan innal hamdalillah nahmaduhu, yakni kami memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sempurna untuknya dan berulang-ulang. Nahmaduhu, berulang-ulang, tajaddud, karena fi'il kan bermakna hadas, kejadian, dan kejadian itu apa? Ya, berulang. Baik. Maka setelah maka antara ismi dengan fi'il sendiri memiliki memiliki makna yang berbeda. Sebenarnya bukan dilalah ya, cuman kalau dilalah kan mustad ilaih jelas ya. Cuman maksudnya ada perbedaan faedah tambahan, makna tambahan terkait dengan ismi ataupun fi'liyah tadi. Nah, sekarang setelah seorang mengetahui ini jumlah ismiyah, ini jumlah fi'liyah, ya, ini jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan ingat jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah itu apa? Kalau jumlah ismiyah itu pasti berupa pengabaran, ya kan? Bisa berupa pengabaran atau labas. Jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah masing-masing dari keduanya bisa berupa khabar, bisa berupa insya. Masing-masing. Contoh misalnya jumlah ismiyah yang berupa khabar, pengabaran misalnya apa? Ya Zaidun. Baik. Zaidun qa'imun misalnya jumlah ismiyah khabar. Zaidun qa'imun. Kalau jumlah ismiyah tapi sifatnya insya misalnya amin. Dia isim fi'il amr. Ya, isim fi'il amr. Dia isim jumlah ismiyah. Baik. Kemudian jumlah fi'liyah yang khabariyah misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khabariyah. Kalau jumlah fi'liyah yang insya contohnya fi'il amr, iqra. Ya kan? Iqra. Baik. Maka setelah mempelajari, mengetahui bahwa kalam imma kala jumlah ismiyah wa imma jumlah fi'liyah dan dia afada faidatan, sekarang berbicara mengenai dilalahnya. Kalau yang pertama taksimul kalam berbicara tentang apa? Lafaznya, tarkibnya. Kalau taksim yang kedua terkait dengan dilalahnya. Nah, kalam ini dilalahnya apa? Kalam ini dilalahnya apa? Kata beliau rahimahullah, al-kalam yang qasimu ila amrin wa nahyin. Kalam itu dilalahnya terbagi menjadi beberapa jenis. Di sini beliau sebutkan 4. Amrin, perintah, wa nahyin, larangan, wa khabarin, kabar, wa istikhbar, minta kabar. Apa itu minta kabar? Istikhbar apa? Minta kabar. Hah?
istifham. Kan kalau kita bertanya kan kita minta kabar. Ya, istighbar itu istifham. Baik. Tentu saja penyebutan 4 taksimul kalam di sini atau 4 taksimul kalam dari sudut pandang dilalahnya ini bukan hasr ya. Bukan hasr. Wa illa dilalah kalam itu banyak. Ada amar, nahi, khabar, istifham, apa lagi? Tamanni, taraji, ya kan? Apalagi tahdid, ta'rid, ya. Ini semua apa dilalah. Nah, cuma dari semua dilalah ini secara umum bisa dikelompokkan menjadi 2 bagian besar. Yang pertama khabar dan yang kedua insya. Yang pertama khabar, yang kedua insya. Khobar itu ya khobar sebetulnya amrin wa nahyin wa khabar. Nah, khobar ini khobar gitu ya. Sisanya yang lain semuanya masuk dalam kategori insya. Semuanya masuk dalam kategori apa? Insya. Jadi 4 yang disebutkan di sini, 1 sebagai khobar, 1 masuk dalam kategori khobar, 3 yang lain insya. Dan yang lain yang enggak disebutkan itu semua insya, tamanni, taraji, ya. Nah, apa fungsinya ini? Nah, di sini fungsinya seorang harus mengetahui dari awal apa perbedaan khobar dengan insya. Apa itu khobar? Ya, ma yahtamilu as-sidqu aw al-kadhibu wal kadhibu fi dzatihi. Harus ada fi dzatihi. Kalau insya ma la yahtamilu as-sidqu wal kadhibu li nafsihi li dzatihi. Nah, khabar adalah sesuatu yang berpotensi benar dan berpotensi salah li dzatihi, dari sudut pandang dia sebagai khabar. Atau dengan mimbabi takrib kita bisa katakan khabar adalah apa? Suatu jumlah yang bisa direaksi, bisa dibalas dengan sadaqta atau kadzabta. Kamu benar atau kamu salah. Kamu benar atau kamu salah. Lidzati, dari sudut pandang dia sebagai khabar. Kenapa penting kita tambahkan lidzati? Ini untuk mengecualikan apa? Mengecualikan apa? Khabar Allah dan Rasulnya. Ketika Allah Ta'ala mengatakan, menceritakan tentang Nabi Musa, tentang Nabi Isa, itu kan khabar ya. Tidak bisa dikatakan ini muhtamal sidik, muhtamal kadhib. Pasti, karena Allah berfirman pasti kadhib. Tidak ada ihtimal sidiknya. Tidak ada ihtimal kadhibnya. Pasti sidik. Pasti apa? Sidik. Tidak ada ihtimal kadhib. Cuma peniadaan ihtimal kadhib pada firman Allah bukan lidzatihi, bukan likaunihi khabaran, tapi karena faktor eksternal, yaitu karena itu firman-Nya Allah. Jadi hilangnya ihtimal kadzib dari firman Allah, dari ayat Al-Qur'an bukan berarti kalau begitu ini bukan khabar ini. Berarti ayat Al-Qur'an semuanya bukan khabar. Kenapa? Tidak ada ihtimal kadzib, semuanya benar. Kita bilang enggak, tetap semua ayat dalam Quran yang sifatnya pengabaran itu tetap dinamakan khabar. Tetap dinamakan khabar. Tapi kan khabar ada kemungkinan kadzib, sementara Al-Quran tidak mungkin. Betul, tapi peniadaan ihtimal kadzib bukan lidzatihi, bukan karena dia sebagai kalam, tapi karena itu kalamnya Allah. Ya, simpelnya misalnya misalnya sekedar contoh saja, mimbabil takrib, Abu Bakar radhiyallahu taala atau misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan manusia biasa mengucapkan ucapan yang sama. Mengucapkan kabar yang sama kan beda kan? Manusia biasa mengatakan misalnya ja'a Zaid misalnya. Kemudian Nabi SAW misalnya mengabarkan sesuatu sama. Jelas ya? Maka apa? Dari sudut pandang gua, zatnya khabarnya iya muhtamal sidik wal kadzib. Cuman ucapan orang ini muhtamal kadzib, sabda Nabi SAW tidak mungkin ada ihtimal kadzib. Kenapa ternafikan ihtimal kadzib? Bukan karena khabarnya, tapi karena Nabi yang bilang. Jadi apa? Faktornya li ghairihi. Faktornya eksternal. Maka
ternafikannya ihtimal kadzib pada firman Allah dan sabda Rasulullah SAW itu tidak mengeluarkannya dari kategori apa? Khabar. Karena ternafikannya bukan lidzatihi melainkan li ghairihi. Nah, baik ya, insya sebaliknya. Insya itu berarti layak tamilus sidq wal kadzib. Jadi tidak bisa kita respon dengan sadaqta atau kadzabta, misalnya amar, nahi, istifham. Kalau dikatakan ja'a Zaidun, kita bisa katakan sadaqta kadzabta. Muhammadun qaimun, kita bilang sadaqta kadzabta. Bisa benar bisa salah. Nah, tapi kalau ada yang mengatakan kul, katakanlah. Di sini tidak mungkin kita bilang sadaqta atau kadzabta, ya kan? Atau dikatakan misalnya ya la taf'al kadza, jangan lakukan ini. Tidak bisa dikatakan sadaqta atau kadzabta. Atau ada bertanya aina taskun, tidak bisa dikatakan sadaqta atau kadzabta. Ini namanya insya. Nah, membedakan antara khabar dan insya ini salah satu prinsip mendasar. Kalau orang tidak bisa membedakan khabar dengan insya, repot. Ya kan? Karena ini setelah mempelajari lafaznya, bahwa lafaz kalam murakkab ini sekarang belajar dilalahnya. Oh, dilalah kalam secara global ada yang pengabaran, ada yang sifatnya ini insya, dan masing-masing memiliki arah yang berbeda. Baik, wallahu taala a'lam bis-shawab. Sudah ya? Nah, yang penting dipelajari di sini. Jadi ketika dia berupa pengabaran, apa tugas kita? Ketika itu kabar Allah dan Rasulnya, tugas kita apa? Tasdik, ya kan? Dan ketika khabar dari Allah dan Rasulnya berupa amar nahi, maka sifatnya apa? Maka respon kita adalah apa? Fi'il atau tark. Iya. Ya kan? Melakukannya atau meninggalkannya kalau sifat larangan. Jadi beda responnya. Makanya harus dibedakan. Baik. Dari sini kita harus mengetahui, harus dibedakan antara nafi dengan nahi. Nafi itu min bab apa? Nafi itu khabar atau insya? Kalau nahi insya. Kalau nafi khabar. Ma ja'a Zaid. Sadaqta kadzabta. Khabar itu imma khabar mujab atau manfi, kan begitu. Khabar itu bisa penetapan, bisa penafian. Makanya harus dibedakan antara khabar dengan amar. Khabar dengan amar. Khabar kita tasdik, amar kita kerjakan. Bedakan antara nafi dengan nahi. Nafi menafikan wujud, nahi melarang. Ya. Walaupun ada korelasi ya. Korelasi. Kalau Nabi melarang berarti jangan munculkan wujudnya. Sama aja kan? Ada korelasi antara nafi dan nahi. Tapi pada dasarnya ini dilalah yang berbeda, dua dilalah yang berbeda. Nafi penafian khabar, nahi apa? Al-amr bil imsak, ya, perintah untuk menahan, tidak mengerjakan sesuatu. Ya, sudah. Jadi harus dibedakan. Ketika mendapatkan misalnya dalam hadis innamal a'malu binniyat, khabar. Ya, kata Nabi SAW, la yaqtasil ahadukum fil ma'id da'in. Oh, ini nahi. Ya kan? Atau misalnya sabda Nabi SAW, ya gulam, kul biyaminik. Samillah wa kul biyaminik. Oh, ini apa? Amar, berarti insya. Ini insya. Atau contohnya la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La salata. Oh, ini berarti apa? Khabar. Karena penafian. La salata. Nah, la tusalli ala ahadim minhum mata abada. La tusalli, jangan kamu salat. Ini apa? Nahi. Oh, ini insya. Ini harus dibedakan sebenarnya. Jelas ya? Istifham. Saya seorang mengatakan apa? Ya Rasulullah, misalnya seorang mengatakan ya Rasulullah, terkait dengan masalah seorang yang apa? Soal jawabnya Nabi SAW kepada para sahabat misalnya, seperti hadis Abu Hurairah kemarin tentang kafarat, ya, hal tajid, gitu, ya, untuk tiqaraqabatan, apakah kamu mampu untuk membebaskan budak? Oh, tidak bisa.
Ini soal jawab. Istikhbar, istifham ini apa? Insya. Baik. Nah, membedakan antara setiap jenis dilalah kalam ini jelas sangat penting, bahkan perkara mendasar. Baik. Nah, setelah itu terkait dengan khabar dan insya ini, jadi makna asalnya khabar sudah jelas gimana, insya juga jelas bagaimana. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan adalah terkadang, atau bukan terkadang ya, ini sering banyak ditemukan dalam nusus Quran dan Sunnah, ada jumlah, ada kalam yang secara lafaz dia khabar tapi maknanya mana insya. Baik, secara lafaz dia khabar tapi dilalahnya dilalah insya. Maknanya mana insya. Contohnya misalnya la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Di sini kata para ulama memang penafian. Ya. Tapi setiap penafian pasti mengandung apa? Nahi. Ketika dilarang jangan adakan salat. La salata, tidak ada salat. Terkandung di tanpa baca Al-Fatihah. Terkandung larangan apa di dalamnya? Jangan salat kalau tidak baca Al-Fatihah. Jangan tinggalkan Al-Fatihah dalam salat. Baik. Maka nafi itu pasti mengandung nahi. Nafi itu bisa pasti mengandung nahi, larangan. Jelas ya? Bahkan para ahlul ma'ani mengatakan an-nafyu itu ablagh minan nahi. An-nafyu itu ablagh, lebih dalam, lebih keras dibandingkan nahi. Kenapa? Karena nahi itu hanya melarang kita mengerjakannya. Belum tentu kalau kita kerjakan amalan itu tidak sah, bisa jadi sah. Makanya kan ada apa? Ada suatu amalan yang dilarang tapi kalau dikerjakan tetap sah, kan begitu. Jadi tidak selamanya an-nahyu yaqtadi al-fasad. Tidak selamanya larangan itu mengharuskan amalannya tidak ada kalau dilanggar. Bisa jadi tetap ada walaupun dia berdosa. Itu kalau nahi. Jadi nahi tidak melazimkan nafi. Tapi kalau nafi pasti melazimkan nahi. Karena itulah nafi itu ablagh. Penafian lebih dalam, lebih keras. Kenapa kata para ulama ahlul ma'ani mengatakan karena hukum asal pada nafi itu nafyul haqiqah, nafyul wujud, itu asalnya. Ketika syariat menafikan sesuatu maka hukum asalnya itu apa? Penafian wujud, menafikan keberadaannya. Menafikan keberadaannya, tentu saja menafikan keberadaannya secara syar'an, secara syariat. Bukan dinafikan keberadaannya di alam nyata, karena bagaimanapun kalau sudah dilakukan ya ada wujudnya. Cuma syariat tidak menganggap. Karena itulah perhatikan pada sabda Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak baca Al-Fatihah. Tidak ada salat di sini apa? Kata jumhur ulama, ya hukum asal penafian apa? Nafyul wujud, nafyul haqiqah. Jadi tidak ada salatnya dianggap tidak ada secara syar'an kalau tidak baca apa? Al-Fatihah. Ini jumhur. Al-Hanafiyah mengatakan di sini penafiannya nafyul kamal, menafikan kesempurnaan saja, tidak menafikan wujudnya. Maknanya la salata illa bi Fatihatil kitab, yani la salata kamilah. Enggak ada salat yang sempurna tanpa Al-Fatihah. Makanya Hanafiyah mengatakan membaca Al-Fatihah sunnah, tapi enggak wajib. Kenapa? Karena Hanafiyah mengatakan penafian di sini bukan nafyul haq, bukan nafyul wujud wal haqiqah, tapi nafyu al-kamaliyah. Nah, dari apa yang sudah kita paparkan tadi jelas mazhab jumhur lebih tepat. Ya. Kenapa? Karena al-aslu fin nafi itu nafyul haqiqah, nafyul wujud, menafikan keberadaannya yakni secara syar'an, bukan menafikan keberadaannya fil kharij ya. Karena bagaimanapun ada orang salat ya, kelihatan orang salat gitu. Cuma secara syar'an dianggap tidak ada. Paham ya? Maka an-nafyu ablaq minan nahi. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap an-nafyu mengandung makna insya.
Itu kalau penafian, khabarnya berupa penafian. Kalau khabarnya berupa isbat, ini juga pada sebagian keadaan, dan ini contohnya banyak, nusus Quran dan hadis kadang sifatnya khabar, penetapan, tapi maknanya mana amr. Baik? Maknanya mana amr. Contohnya firman Allah Ta'ala, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Di sini kan wal walidatu yurdi'na. Susunan apa ini? Hah? Susunan apa? Wal walidatu yurdi'na apa? Ya. Ismiyah kan? Ada khabar. Dan dia khabar. Jadi kalau terjemahan secara zahirnya apa terjemahan lahiriahnya, ibu-ibu itu menyusui anaknya selama 2 tahun. Pengabaran bahwa ibu-ibu menyusui anaknya selama 2 tahun. Genap 2 tahun. Haulaini kamilain. Kata para fuqaha, di sini khabar tapi bermakna insya, yani bermakna amar. Mereka mengatakan hukum ibu menyusui bayinya selama 2 tahun wajib. Maknanya liyurdina gitu. Jelas ya? Khabar tapi bermakna apa? Amar. Contohnya misalnya at-talaqu marratan. Talak itu dua kali. Fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Jadi imsakun bima'ruf mubtada khabar ini. Aw tasrihun bi ihsan ini khabar. Tapi di sini mengandung makna amar. Talak itu 2 kali. Setelah itu fa imsakun bima'ruf, yani hendaknya kamu tahan istrimu dengan cara yang ma'ruf. Aw tasrihun atau talak dia dengan ihsan. Jadi ada perintah. Khabar bermakna al-amr. Nah ini penting, tambahan yang penting terkait dengan taksimul kalam bi'tibari dilalah. Jadi walaupun secara umum ada khabar, ada istighbar dan dilalahnya masing-masing jelas, tapi di sana banyak nusus yang dia surahnya khabar tapi bermakna apa? Insya. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Baik, selesai taksim yang kedua. Ya, di sebagian nuskho ada tambahan itu ya, tamanni, taraji, al-arf, an-nida, al-qasam. An-nida, al-qasam ini semua apa? Hah? Kalau an-nida apa? Ya. An-nida, al-qasam ini semua masuk dalam kategori apa? Kategori al-isya. Ya, kategori al-isya. Baik, wallahu a'lam. Sekarang taksimul kalam yang ketiga dari sudut pandang asli wad'i, bi'tibar asli wad'i, asal peletakannya. Qala rahimahullahu ta'ala wa min wajhin akhar, yani yang qasimul kalam min wajhin akhar ila haqiqatin wa majazin. Nah, dari sudut pandang lain, kalam terbagi menjadi 2, hakikat dengan majaz. Hakikat dengan majaz. Baik. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hakikat dan majaz itu ada pada tarkib, merekap kalam. Ya. Majaz itu ada pada apa? Ada pada kalam. Misalnya begini, kalau dibilang asad, apa maknanya asad? Hah?
Satu kata ini. Asad bermakna hayawan, al-hayawan al-muftaris, ya kan? Hewan pemangsa. Iya. Hewan pemangsa. Asad itu kalau sendirian mufrad, tidak ada dibilang hakikat majaz, enggak ada. Karena asad ya asad, gitu kan? Tapi ketika sudah murakkab dikatakan misalnya kharajtu fa idza asadun amamal bait. Saya keluar tiba-tiba ada asad di depan rumah. Di sini asad bermakna bermakna singa. Tapi ketika dikatakan ra'aitu asadan yakhutubu 'alal mimbar, saya melihat asad berkhutbah di atas mimbar. Maka asad di sini apa? Majaz. Seorang pemberani, khatib pemberani. Maka lihat, majaz itu ada pada kalam, bukan pada mufrad. Jelas sampai sini? Ya. Asad ya asad. Contoh lain misalnya jana. Apa jana? Secara bahasa sayap kan? Sayap, jana. Beda kalau dikatakan misalnya apa? Misalnya dalam hadis Qairin yuqallibu janahaihi fis sama, seperti burung yang mengembang-ngembangkan kedua sayapnya di langit. Dengan hadis, dengan ayat waqfid lahuma janahadzul. Ya kan? Perintah berbakti kepada orang tua. Waqfid lahuma janahadzul. Janah di situ beda dengan janah di sini. Jadi dikatakan burung yuqallibu janahaihi fis sama, di situ janah bermakna hakiki. Ketika dikatakan waqfid lahuma janahadzul, rendahkanlah sayapmu, sayap berupa penghormatan kepada orang tuamu. Di sini sayap apa? Majaz. Paham? Makanya dikatakan wa min wajhin akhar, ini al-kalam yang disebutkan tadi yang minimal terdiri dari dua, baik? Itu yang terbagi menjadi hakikat dan majaz. Maka tidak ada majaz dalam al-mufradat. Ini yang ditunjukkan oleh kalam penulis rahimahullahu taala. Tidak ada kalam, tidak ada majaz pada al-mufradat. Ya. Baik. Karena dari awal ini semua dilalahnya apa? Ini semua taksimul kalam ya, bukan taksim mufrad. Taksim isim atau fi'il, enggak. Ini taksimul kalam. Baik. Wa min wajhin akhar ila haqiqatin majaz. Dari sudut pandang yang lain terbagi apa? Menjadi dua, hakikat dan majaz. Qala rahimahullah memberikan definisi hakikat, tapi beliau memberikan dua definisi. Kata beliau fal haqiqatu ma baqiya ala mawdu'ihi. Al haqiqah itu adalah lafaz yang masih berada pada asal penggunaannya. Wal haqiqah ma baqiya ala mawdu'ihi. Jadi begini. Perlu diperhatikan bahwa aslul lughah itu apa istilahnya? Tauqifi. Asal bahasa itu tauqifi, Allah yang ngajar. Kan? Asal bahasa, semua bahasa di muka bumi ini asalnya tauqifi, Allah yang ngajar. Bukan manusia sendiri yang munculkan bahasa, enggak. Pengajaran. Allah Ta'ala berfirman, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Semuanya. Semua nama-nama yang ada di bumi semuanya Allah sudah sebutkan namanya kepada Adam, ajari Adam semuanya. Maka aslul lughah tauqifi, bukan sifatnya ijtihadi atau qiyasi, enggak. Paham ya? Asal bahasa. Nah, kemudian keturunan Adam kemudian menyebar, ya, kemudian terjadi perbedaan bahasa. Nah, ini sifatnya apa? Qiyasi. Hasil apa namanya? Hasil ininya manusia. Paham ya? Sudah hasil kreasi. Jadi asal katanya ini misalnya Allah ajarkan, tapi karena misalnya kemudian beda-beda berkembang anak cucunya Adam ya. Ya, kemudian apa kita dapati benda ini, kata ini berubah jadi kata ini di sini, berubah kata ini di sini, ada yang masih pakai kata aslinya. Itulah alasan mengapa kita masih dapati ada satu kata yang sama di sebagian bahasa. Ya, seperti misalnya apa? Aina fiha tusamma salsabila. Ya, atau misalnya apa dalam surah ini? Contoh, jadi ada bahasa-bahasa di zaman dahulu tersebut dalam Quran. Lihat ya, ada bahasa-bahasa zaman dahulu tersebut dalam apa? Al-Quran. Sementara Al-Quran semuanya bahasa Arab. Masa ya ada bahasa ajam dalam Quran? Tidak mungkin kan? Tapi sebagian mengatakan, tapi ini kata bahasa ini nih aslinya. Kita bilang enggak, ini mimbat tawafukil lughah.
kebetulan sama karena memang asalnya sama. Ya. Kebetulan kata ini di bahasa sana tetap memakai bahasa itu, bahasa Arab juga bahasa itu, kata itu tetap dipakai. Jadi bukan artinya Arab mengambil dari kata dari luar, bukan apa istilahnya, bukan menyerap, ya, bukan menyerap bahasa, tapi kebetulan sama, tawafiqul lughat gitu. Karena memang asal bahasa tauqifi dari sananya Allah yang ngajar. Nah, nanti pengembangan ke bawahnya bahasanya, nah itulah baru apa? Baru merupakan produk akal dari manusia, ijtihadnya manusia. Paham ya? Nah, sekarang kita berbicara mengenai kata-kata dalam bahasa Arab ini. Kata-kata dalam bahasa Arab ini, bahasa Arab itu kan simpel. Orang-orang Arab simpel dalam memberikan nama. Tidak lepas dari apa? Tidak lepas dari apa namanya, tampilannya gitu, tampilannya. Mereka mengatakan ini apa? Sama. Oh, ini sama. Kenapa? Karena tinggi. Sama secara bahasa dulu. Ini simpel. Menyesuaikan dengan maknanya, keadaannya. Sudah sampai sini? Nah, misalnya mereka mengatakan ini meja maktabun karena tempat kita apa? Tempat menulis ternyata misalnya. Atau mereka mengatakan misalnya ghaid. Ghaid itu tempat buang apa namanya? Tempat buang air. Kenapa ghaid? Karena dia agak rendah. Ghaid kan asalnya maknanya al-makan al-munkhafid. Apa dataran yang rendah dibandingkan dataran di sekitarnya. Ya. Jadi bahasa Arab simpel gitu. Mereka memberikan nama ya sesuai dengan, misalnya mereka mengatakan Ramadan ala qaul ya, menurut sebagian pendapat Ramadan dinamakan Ramadan karena kali ketika itu apa lagi panas-panasnya pasir ya, Ramadan kan gitu, batu-batu apa panas gitu. Pas musim panas gitu. Kenapa mereka mengatakan Jumat itu Jumat? Oh karena hari begini kan, karena di situ waktunya berkumpul Adam dan Hawa misalnya, dikumpulkan penciptanya Adam. Jadi bahasa Arab itu simpel, sesuai dengan apa? Nah, itulah yang kita katakan tadi apa perkembangan penyebaran dari akalnya manusia menetapkan ini bahasanya ini bahasanya ini. Baik. Nah, ketika karena kita berbicara bahasa Arab, kita tidak berbicara bahasa lain tentu saja, karena ini berbicara bahasa Arab. Nah, orang Arab ketika melihat suatu benda, baik, melihat suatu benda. Nah, kemudian mereka di awal sepakat menamakan benda ini, kita namakan benda ini nih. Benda ini namanya ini. Itu namanya apa? Aslul wada', asal peletakan. Kata ini asalnya diletakkan untuk itu. Ini seandainya orang Arab dari zaman dahulu, ini meja, mereka sepakat mengatakan kursi, ya ini kursi gitu ya. Seandainya. Jadi namanya aslul wada', asal peletakan, maknanya kata ini asalnya mereka gunakan untuk makna ini. Kata ini asalnya mereka gunakan untuk makna itu, dan seterusnya. Itu namanya asal wada'. Nah, hakiki adalah ketika suatu lafaz digunakan untuk makna aslinya, makna asal dia diletakkan. Ma baqiya ala maudu'ihi. Hakikat adalah apa? Lafaz yang baqiya, masih tetap berada ala maudu'ihi, di atas asal peletakannya dari awal. Apa asalnya orang Arab meletakkan ini? Kata ini asalnya mereka gunakan untuk apa? Oh, untuk ini. Itu asalnya. Oh, berarti itu kapan kata itu digunakan untuk itu, maka apa? Itu namanya makna hakikinya. Maka menurut definisi ini, hakikah kalau begitu cuma satu, yaitu hakikah lugawiyah saja. Karena kan kembali ke bahasa Arab kan, kembali ke sisi bahasa. Asalnya orang Arab meletakkan kata ini untuk mana apa? Itu kan dari sisi bahasa. Kalau begitu, hakikah menurut definisi ini semuanya berpulang kepada sisi bahasa Arab, yakni asal maknanya secara bahasa apa? Nah, itu makna hakikinya. Kapan digunakan untuk selain itu, maka apa? Majaz. Apa misalnya sholat? Apa maknanya sholat secara lugatan? Makna hakiki dari sholat apa? Doa. Karena orang Arab meletakkan untuk itu. Sholat mereka gunakan untuk doa. Jadi kapan sholat diartikan doa, maka apa? Itu makna hakiki. Tapi kapan sholat diartikan aqwal wa af'al muftatahatun bitakbir ila akhirih, itu apa? Makna majaz, karena orang Arab tidak menggunakan sholat untuk makna itu aslinya. Para ulama yang kemudian mengambil kata sholat ini, bukan mengambil ya, para ulama yang kemudian memberikan makna baru kepada sholat, yang bukan maknanya secara
bahasa. Maaf sampai sini? Ini jadi definisi yang pertama simpel. Hakikat pokoknya lafaz yang masih berada di atas asal peletakannya. Ketika dia digunakan memang untuk asal peletakannya untuk itu berarti dia digunakan dengan makna hakiki. Kapan dia digunakan bukan untuk makna asli orang Arab meletakannya, berarti dia maknanya majaz. Simpel. Sayap asalnya apa? Burung. Kapan sayap digunakan? Waqfir lahu ma janaha dzul. Oh, ini majaz. Ya kan? Majaz. Baik. Ini definisi yang pertama. Dan ini definisi yang lebih simpel. Yang kedua, waqila. Ada yang berpendapat. Ini pendapat yang kedua, ta'rif yang kedua dalam ta'riful majaz. Dan ini sangat signifikan perbedaannya. Jadi perhatikan saya ulangi, fal haqiqah ma baqiya ala mawdu'ihi ay lughatan. Secara bahasa, diletakkan, digunakan untuk asal peletakannya, yakni peletakannya secara bahasa. Pendapat yang kedua dalam definisi majaz, definisi haqiqah afwan, wa qila mastu'mila fi masqalaha alaihi minal mukhatibah. Dikasar qafnya, mukhatibah. Isim fa'il. Kata beliau rahimahullah, wakila ada yang berpendapat haqiqah adalah mastu'mila, yakni lafaz yang digunakan fi masqalaha alaihi, ya, minal mukhatibah, lafaz yang digunakan untuk makna yang mukhatibah para pembicara sepakat, ya, meletakkannya untuk makna itu. Sepakat meletakkannya untuk makna itu. Apa itu istilah? Apa maknanya dari istilah fi masqalaha alaihi? Apa itu istilah definisinya? Kalau katakan lughatan wa istilahan. Apa makna istilahan? Hah? Amrun? Nah, ya kurang lebih seperti itu. Jadi secara istilah adalah apa? Ittifaq ahli fan kalau dalam ilmu, ya. Ittifaq, kesepakatan para ulama disiplin ilmu tertentu untuk sesuatu apa saja yang mereka sepakati. Ya. Makanya kayak misalnya masalah dua kata. Seperti misalnya dalam masalah, ya, di kalangan fuqaha saja yang biasa kita sering sebutkan. Misalnya aurat di sini di bab ini sama aurat di bab itu, aurat di bab sholat sama aurat di bab nikah. Ini mereka punya apa? Kesepakatan yang tersendiri. Aurat kalau di bab sholat makna hakikatnya adalah yang mereka sepakati. Aurat dalam bab nikah makna hakikatnya adalah apa yang mereka sepakati. Ya, apa yang mereka sepakati. Contoh lain misalnya apa? Dalam nahwu masalah. Dalam nahwu terkait dengan apa ya? Hal misalnya. Hal dalam mustalahnya ulama nahwu, hal ya definisinya jelas. Ya kan? Definisinya jelas, syarat-syaratnya harus nakirah, ya. Nah, sahibul halnya harus ma'rifah. Itu hal di dalam nahwu. Tapi hal dalam ilmu ma'ani, balaghah dan semacamnya itu umum, mencakup na'at. Jadi ada satu kata maknanya, istilahnya berbeda. Kenapa? Karena al-mukhatibah, para pembicaranya juga berbeda istilah mereka. Paham ya? Jadi hal, makna hakikatnya hal. Kalau ditanya apa makna hakikat dari hal, ya tergantung mukhatibahnya. Kalau dalam nahwu, hal itu makna hakikatnya ini. Dalam ilmu ma'ani wal bayan, hal itu apa? Makna hakikatnya ini. Baik, contoh lain istinaf. Istinaf di kalangan nahwin kan jelas, istinaf itu memulai jumlah yang baru. Tapi kalau istinaf dalam fikih artinya mengulangi ibadah dari awal, kan begitu. Nah, maka di sini apa? Satu istilah, satu lafaz bisa memiliki hakikat yang berbeda tergantung pembicaranya, lingkungan pembicaranya. Paham sampai sini? Nah,
Maka menurut definisi hakikat yang kedua, kalau begitu hakikat makna yang apa? Makna kedua ini, makna pendapat yang kedua tentang hakikat berarti tidak berpulang kepada sisi bahasa. Dia justru berpulang kepada apa? Secara istilah. Makanya mas fi mastuliha alaihi minal mukhatibah. Apa yang diistilahkan, disepakati oleh para pembicara. Dan itu bisa berbeda. Makanya karena disebut juga definisi lugatan wa urfan. Nah, urf secara urf. Urf satu beda dengan urf yang lain tergantung lingkungannya, orang-orangnya. Sudah ya? Jadi jelas perbedaannya kira-kira? Jadi kalau misalnya Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Wa atuz zakat, tunaikanlah zakat. Zakat di sini makna hakiki atau majaz? Hah? Hah? Mana majaz? Ustaz? Hah? Hakiki atau majaz? Kalau menurut definisi yang pertama, hakikat atau majaz? Karena berbeda definisi, jangan dikira sama. Menurut definisi yang pertama, wa atuz zakat, tunaikanlah zakat. Itu hakikat atau majaz? Hakikat. Majaz. Apa makna majaz secara bahasa? Makna zakat secara bahasa? Kan banyak ya, ada nama, ada tazkiyah, penyucian diri. Apakah makna waktu zakat disuruh berkembang, disuruh menyucikan diri? Hah? Apa makna waktu zakat itu? Keluarkan harta berbuat zakat, dan itu bukan makna lugawi. Selama dia bukan makna lugawi, berarti makna majaz. Karena definisi yang pertama, makna hakikat selalu dikembalikan kepada makna lugawi. Paham? Selalu kembali. Makanya ma baqi ala mawduhi yani lugatan. Betul ditambahkan biar jelas. Nah, sekarang menurut definisi kedua, wa'atu zakat, hakikat atau majaz? Hakikat. Kenapa? Karena ini ayat Quran tentang agama dan urfnya dalam Islam zakat itu membayar harta. Berarti digunakan untuk apa? Nah, makna hakikatnya. Namanya nanti ada hakikatus syar'iyah. Hakikatus syar'iyah. Nanti kan hakikat terbagi tiga kan? Apa itu? Apa tafsir hakikat? Hakikat lugawiyah, terus syariah. Apa yang ketiga? Urfiyah. Nah, taksim hakikat menjadi tiga. Ini berdasarkan tarif yang kedua, bukan tarif yang pertama. Tarif yang pertama tidak ada pembagian hakikat menjadi tiga, tidak ada. Karena dia cuma hakikat ya makna lugawi, hakikat lugawiyah saja menurut mereka. Menurut tarif yang pertama hakikat ya hakikat lugawiyah. Selama bukan hakikat lugawiyah itu majaz. Tapi menurut tarif yang kedua ya tergantung pembicaranya. Kalau pembicaranya adalah ahlu syara, berarti hakikatnya hakikat syar'iyah. Kalau pembicaranya adalah ahlu lugah, berarti hakikat lugawiyah. Kalau ahlu urf, berarti hakikat urfiyah. Tergantung. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Baik. Allah Ta'ala berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim fa inna salataka sakanun lahum. Dan salatlah untuk mereka, salatlah atas mereka, wa shalli 'alaihim, karena salatmu adalah ketenangan bagi mereka. Menurut definisi yang pertama, ini hakikat atau majaz? Nah, hakikat. Karena makna Nabi SAW disuruh menyolati, yakni mendoakan. Doakan mereka setelah menerima zakatnya, doakan mereka. Maka di sini menurut definisi yang pertama, salat pada ayat ini washolli alaihim hakikat. Tapi menurut definisi yang kedua apa?
Hakikat atau majaz? Majaz. Karena ini berbicara dalam ayat Al-Quran, berarti kan hurufnya apa? Syarat. Sementara sholat secara syarat adalah takbir sampai salam, dan bukan itu yang dimaksud di sini. Yang dimaksud di sini sholat secara bahasa. Kalau begitu ini majaz. Karena sekarang hurufnya adalah syariat, tapi ternyata bermakna bahasa, berarti majaz. Apa perbedaannya? Kalau ahlu syarak berbicara dengan suatu kata, kemudian yang mereka maksudkan secara bahasa, berarti majaz itu. Karena hakikatnya adalah kalau mereka menggunakan satu kata dan maknanya sesuai dengan istilah mereka. Nah, baik, sudah. Jadi kalau misalnya dikatakan, contoh, apa itu rafa? Rafa adalah alamatun tuhditsuhal amil, ya kan? Ya, tanda yang dimunculkan oleh amil. Baik. Ini rafa. Menurut pendapat yang pertama, rafa bermakna apa? Tanda yang dimunculkan oleh amil. Baik, alamatnya domba dan alamat domba wa akhwatuha. Baik, rafa bermakna itu. Menurut pendapat yang pertama, hakikat atau majaz? Majaz. Karena menurut pendapat yang pertama, hakikatnya secara bahasa, apa secara bahasa rafa? Angkat. Ini tanda, berarti majaz ini. Sementara menurut ulama yang kedua, pendapat yang kedua, rafa bermakna tanda i'rab itu. Mananya apa? Hakikat atau majaz? Hah? Yang berbicara siapa? Ulama lughah, baik nahwu secara khusus. Urf, ya. Apa nahwu secara khusus? Ya, berarti apa ini? Urfiyah. Baik. Rafa ketika dimaknakan alamatul i'rab berarti itu hakikat urfiyah. Bukan majaz, hakikat dia, tapi hakikatnya urfiyah karena yang berbicara adalah ahlun nuhat dan seterusnya. Paham ya dua tarif ini? Baik. Sementara kebalikannya jelas kata beliau rahimahullah, wal majaz ma tujuwiza bihi am mawdu'ihi. Majaz adalah ma tujuwiza, yang dilampaukan, dilewatkan dari apa? Asal maknanya. Jadi seakan-akan maknanya di sini dibablas ke makna lain. Dibablas dilewati ke makna yang lain. Jadi digunakan untuk bukan asal peletakannya. Ma tujuwiza bihi am mawdu'ihi. Atau kalau kita menggunakan tarif yang sama, al-haqiqah apa? Ma lam yabqa ala mawdu'ihi. Yang tidak berada pada asal peletakannya. Baik. Definisi majaz yang beliau sebutkan di sini. Kan tadi kan beliau menyebutkan dua definisi hakikat ya. Pendapat yang pertama, kemudian kila, pendapat kedua, tarif yang kedua. Ketika menyebut majaz, beliau hanya sebutkan satu, wal majaz ma tujuwiza mawdu'i. Ini definisi majaz. Perhatikan, definisi majaz yang ini kebalikan dari yang pertama atau kedua? Kebalikan dari definisi hakikat yang pertama atau kedua? Yang pertama, berarti majaz menurut ini juga ya pokoknya kalau bukan mana bahasa seperti yang sudah disebutkan. Jadi tarif ini wal majaz ma tujuwiza mawdu'ihi, ini adalah definisi majaz untuk kebalikan definisi yang pertama. Pasangannya definisi hakikat yang pertama. Kalau begitu apa definisi majaz untuk kebalikan makna hakikat yang kedua? Ya, tinggal dirubah sedikit aja definisinya. Kalau begitu majaz menurut definisi yang kedua, mastu'mila fi ghairi mastuliha alaihi minal mukhatibah. Mastu'mila fi ghairi, lafaz yang digunakan pada selain yang menjadi istilah di kalangan para pembicara. Ya, fi ghairi mastuliha alaihi minal mukhatibah. Jelas ya? Nah, wallahu alam bissawab. Nah, di sini agak setelah itu beliau rahimahullah membawakan kata beliau wal haqiqatu imma lughawiyatan wa imma syar'iyatan wa imma urfiyatan. Majaz itu hakikat itu imma lughawiyah atau syariat urfiyah. Nah, di sini menjadi istiqlal tersendiri ya dalam al-warqat ini.
Kenapa kita katakan muskil sendiri ya? Muskil. Perhatikan tertibnya atau pembawaannya beliau. Dalam definisi hakikat beliau menyebutkan berapa definisi? Dua definisi, ya kan? Beliau menyebutkan dua definisi. Definisi pertama, definisi yang kedua. Zahirnya yang mana yang beliau unggulkan? Pertama atau kedua? Dari dua kan konsekuensinya beda ya. Dua makna ini berbeda loh. Signifikan sekali perbedaannya. Nah, dari dua definisi hakikat, mana zahirnya yang beliau pilih yang mana? Yang kedua? Kenapa yang kedua? Kenapa? Mana yang dikatakan kenapa beliau milih yang kedua? Kenapa bukan yang pertama? Pembagian setelahnya. Ya. Kalau kita melihat secara zahir, beliau kayaknya menguatkan tarif yang pertama. Jelas ya? Kenapa tarif yang pertama? Karena tarif yang kedua beliau menggunakan kata qila. Qila itu biasanya apa? Tamrid, artinya menunjukkan pendapat lemah. Baik. Yang pertama beliau sebutkan hakikat adalah ini, terus qila ada yang berpendapat, seakan-akan beliau melemahkan. Paham? Ini dipertegas dengan ketika menyebutkan kebalikan dari apa? Hakikat yaitu majaz. Beliau hanya menyebutkan kebalikan dari tarif yang mana? Tarif yang pertama, beliau tidak menyebut tarif yang kedua. Paham ya? Maka zahirnya menunjukkan beliau menguatkan pendapat yang pertama. Paham? Karena beliau menyebutkan hakikat dengan sikatul jazm tarifnya, yang keduanya untuk definisi yang kedua beliau pakai sikatul tamrid qila, ya. Kemudian ketika menyebutkan majaz beliau hanya menyebutkan kebalikan dari tarif yang pertama. Nah, cuman iskalnya ketika beliau menyebutkan taksimul haqiqah itu mendukung tarif yang kedua haqiqah lugawiyah, urfiyah, syar'iyah. Lugawiyah, kemudian syar'iyah dan urfiyah itu mendukung tarif yang kedua. Kenapa? Karena menurut tarif yang pertama haqiqah cuma satu, haqiqah lugawiyah toh. Pokoknya kalau bukan mana bahasa majaz, simpel kan? Simpel ya. Kalau bukan mana bahasa ya majaz. Sementara hakikat makna yang kedua, untuk menentukan sesuatu hakikat atau majaz, lihat dulu urfnya, siapa yang ngobrol ini, di buku mana, ya kan, di bidang apa. Nah, tergantung. Baik, wallahu taala alam bis-shawab. Sebentar. Ya, jadi apa? Jelas ya, jadi iskalnya di sini kenapa menjadi iskal tersendiri. Nah, ala kulli hal, nanti lagi kita lanjut ini ke untuk definisi majaz jelas ya. Dari definisi haqiqah yang dua itu definisi majaz kata beliau wal majaz ma tujuwiza bihi an mawduhi, jelas ya kebalikannya. Ya. Saya anggap selesai ya pembahasan definisi majaz. Nanti masuk ke taksim lugawiyah, syariah, urfiyah. Walaupun sebenarnya sudah kebayang kan dari tadi apa itu hakikat lugawiyah, urfiyah, syariah sama urfiyah sudah kebayang saya kira. Nah, cuma nantilah kita tambahkan sedikit. Ya ala kulli hal, intinya di sini dalam pembahasan ini ya, dan semua usuliyin menyebutkannya, semua usuliyin, hampir semua usuliyin kalau mau dikatakan ya, bahwa ini menunjukkan bahwasanya dalam nusus Quran dan Sunnah ada majaz. Karena sekali lagi objek pembahasan usul fikih lafaz Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah adalah apa? Adalah bilisanin Arabiyyin mubin. Maka kalau di bahasa Arab ada hakikat majaz, maka dalam Al-Quran juga seharusnya ada. Memang Al-Quran bukan buku bahasa, enggak. Al-Quran bukan buku bahasa Arab, tapi dalam Al-Quran itu varian penggunaan bahasa itu banyak itu. Bahkan bahasa-bahasa yang jarang dipakai ada dalam Al-Quran, seperti misalnya firman Allah Ta'ala, faman awfa bima ahada alaihu Allah. Dalam Al-Quran ada alaihu. Baik. Nah, kalau normalnya kan alaihi. Dalam Al-Quran ada alaihullah, alaihu. Itu lughah yang jarang. Udah sampai sini. Kemudian ada apa? Lughahnya Hijazin, ya kan? Ma hunna ummahatihim, lughah Hijazin. Nah, apalagi misalnya dalam Al-Quran ada
eh, ya dengan varian qiraatnya tentu saja, dengan varian qiraatnya. Nah, ada Hijazin, ini Tamimin, ya. Nah, jadi dan secara umum terkait dengan majaz itu ada 3 pendapat sebenarnya. Sebagian mengatakan majaz warid dalam Quran dan hadis, warid dalam lughah dan dalam syarak. Ya. Majaz warid dalam lughah dan juga dalam syariat. Ini syarak maksudnya Quran hadis. Pendapat yang kedua mengatakan tidak ada majaz, tidak dalam lughah dan tidak juga dalam syarak, apalagi dalam syariat enggak ada. Iya. Dan pendapat yang ketiga mengatakan ada dalam lughah tapi tidak ada dalam syarak. Ada dalam lughah, majaz ada dalam bahasa tapi tidak ada dalam syarak. Baik. Ini tentu saja pendapat yang paling tepat, dan ini pendapat jamaahir ulama, pendapat yang pertama. Majaz ada dalam lughah dan majaz ada dalam syarak, nusus Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena Quran dan Sunnah bilisanin Arabiyyin mubin, dan masalah haqiqah wal majaz dalam lughah termasuk masalah yang besar, maka tidak mungkin tidak terdapat dalam Quran dan hadis, tidak mungkin. Itu obrolan keseharian mereka. Orang Arab biasa menggunakan majaz dalam obrolan mereka keseharian. Maka tidak mungkin tidak ada dalam Quran dan hadis. Cuma tentunya para ulama mengatakan ya tentu saja tidak ada majaz dalam perkara asma wa sifat. Ada. Semua asma wa sifat Allah hakiki, enggak ada yang majaz. Baik, nanti akan terangkan lebih lanjut. Jadi walaupun bagi ulama yang mengatakan adanya majaz dalam Quran, ya, mereka juga tidak mengatakan ada secara mutlak pada semua ayat Quran, enggak. Kata mereka semua yang terkait dengan nusus Quran dan Sunnah atau sifatnya umurul ghaibiyat, terkait dengan asma wa sifat atau terkait umurul ghaibiyat, pengabaran yang gaib, itu tidak ada majaz. Allah mengatakan mizan, ya mizan, timbangan hakiki, bukan majaz. Mizan bermakna adil, keadilan, enggak, hakiki. Jadi dalam nusus asma wa sifat dan juga terkait dengan umurul ghaibiyah itu tidak ada majaz. Tapi dalam masalah ahkam warid. Jelas ya? Warid. Kemudian pendapat yang kedua yang menafikan secara mutlak, enggak ada lughah, enggak ada syarak. Ini kan sebagian masyayikh ini mukabar, skeptis, mengingkari mengingkari suatu hal yang sudah jelas, gamblang, dalam bahasa Arab jelas sekali, majaz. Nah, ini pendapat yang kedua. Dan pendapat yang ketiga yang membedakan, ya ini ada dalam lughah tapi tidak ada dalam Al-Quran. Ini mencoba mendengar. Dan tentu saja alasan paling besar mereka menolak adanya majaz dalam Quran itu karena tadi memang majaz adalah salah satu pintu besar yang digunakan oleh mutakallimun dalam mentawil nama-nama dan sifat Allah Ta'ala ataupun umurul ghaibiyah, majaz yang mereka pakai. Ya. Nah, dikatakan oleh Ibnu Qayyim kalau nggak salah itu pintu setan yang terbesar, salah satu pintu setan yang terbesar. Ya. Dan ini pendapat ma'ruf dari Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim. Hanya saja Ibnu Taimiyah rahimahullah di terakhir beliau mengisbat adanya majaz dalam Quran, dalam syarah. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam syarah beliau terhadap Al-Warqat. Nah, beliau sebutkan di situ Ibnu Taimiyah mengisbat adanya majaz pada 2 karya tulis beliau. Saya lupa nama kitabnya. Ya, di mana kedua kitab ini adalah kitab yang terakhir beliau karang. Jadi ini pendapat terakhirnya Ibnu Taimiyah mengisbat adanya majaz. Mengisbat adanya majaz. Sebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Baik. Jadi ini yang lebih tepat ya, bahwa ada majaz dalam lughah dan dalam syarak. Kemudian sebagai penutup, hakikat dan majaz ini tidak terdapat pada semua lafaz dalam bahasa Arab. Tidak semua lafaz-lafaz dalam bahasa Arab ada hakikat, ada majaz. Hakikat dan majaz itu hanya ada pada suatu lafaz yang asal maudhu'nya untuk suatu perkara. Asalnya diletakkan untuk suatu perkara. Untuk mana ini nih?
Berarti kapan dipakai untuk yang lain yang majaz. Tapi kalau ada satu kata asalnya orang Arab meletakkan untuk dua makna, nah ini bukan, tidak bisa dibilang ini hakikat, ini majaz. Enggak, karena asal diletakkan memang dua makna. Itu namanya lafaz-lafaz yang mushtarak. Lafaz yang mushtarak. Jadi lafaz yang mushtarak adalah satu lafaz yang memang dari sananya orang Arab menggunakannya untuk dua. Jadi aslu wadhihi memang dua makna. Maka di sini tidak bisa dikatakan satunya hakikat, satunya majaz, nggak bisa. Ya, kita katakan ini lafaz tidak ada hakikatnya, tidak ada majaznya. Memang maknanya seperti itu asalnya. Paham? Jadi yang ada majaznya adalah lafaz-lafaz yang asal peletakannya itu kepada satu makna, kemudian dia punya makna-makna lain tapi ghairu zahir. Jadi ada makna yang menonjol, paham ya? Jadi majaz itu masuk pada lafaz-lafaz yang lafaz ini memiliki beberapa makna, tapi ada satu lafaz yang paling menonjol. Nah, yang paling menonjol itulah makna hakiki. Selainnya majaz. Baik. Sementara lafaz yang mushtarak dua-duanya menonjol di waktu yang sama, ya, dan tidak ada yang lebih zahir dibandingkan yang lain. Tidak ada yang azhar. Contohnya misalnya al-qarru pada haid, iddah perempuan. Ya, wal muqallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. 3 quru al-qarru. Kalau al-qarru di sini ma'ruf pada dua makna. Bisa bermakna haid, bisa bermakna tuhur. Bisa bermakna haid dan bisa bermakna suci. Enggak bisa dikatakan qarru secara hakiki bermakna haid atau tuhur makna majaz. Enggak. Ini asalnya dua-duanya seperti itu. Dua-duanya zahir. Tidak ada yang lebih menonjol dibandingkan yang lain. Jadi tidak semua lugah atau lafaz dalam bahasa Arab itu dikatakan ada hakikatnya, ada majaznya. Tidak. Baik, wallahu a'lam bishawab. Naktafi sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.